Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel SNK Jogja. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas ya teman-teman, sesuai kemarin ada yang berkomentar ya, Mas tolong bahas dari biaya mulai dari pembenihan atau mulai dari pemijahan sampai panen ya teman-teman, atau sampai seleksi pertama gitu. Oke ya teman-teman, kali ini saya buatkan ini sekalian nanti update ya teman-teman, sekalian update budaya Suragoi. Banyak juga yang menanyakan, Mas gimana nasibnya, gimana perkembangannya ya, dijual atau belum ya. Nanti hari ini kita ulas semuanya ya teman-teman, mulai dari biaya sampai nanti update-nya gimana dan penjualannya juga kapan. Oke teman-teman, kita langsung saja tidak berlama-lama, kita menuju ke kolam pembesaran. Nah inilah ya teman-teman, inilah hasil pemijahan kemarin Suragoi dengan cara stripping ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang sudah mengikuti video ini mulai dari awal sampai hari ini ya. Ini sekitar umur 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan lebih dikit ya. Sekarang mungkin sudah ukuran apa ya, jempol kurang lebih ya teman-teman, jempol lebih sedikit lah, kurang sedikit ya, atau jari telunjuk ya gini. Ini saya bagi jadi 2 kolam ya teman-teman, kolam 1 dan kolam 2. Nah ini kolam 2 agak keruh soalnya nggak pakai filter ya teman-teman. Nih kemarin di kolam ini ya teman-teman, kolam D2,5 tapi nggak cukup, makanya saya pindah di sini. Nah, saya bagi 2 ya, kolam D2,5 ya dengan kolam D3. Ini D3 ya teman-teman ya gini. Oke ya, kita bahas mulai dari biaya dulu. Sampai hari ini untuk ikan bebitan sebanyak ini ya, ini mungkin berapa ekor ya teman-teman, kurang tahu saya, belum tak hitung. Mungkin besok kita sambil jualan kita sambil hitung ya. Kalau 5.000 ekor mungkin ada ya, lebih ya kemungkinan. Oke, kita mulai dari biaya yang pertama ya teman-teman. Untuk biaya overframe itu enggak saya sertakan ya teman-teman. Overframe untuk suntik enggak saya sertakan. Jadi kalau teman-teman mungkin baru mau mulai overframe itu ya mungkin bisa ditambahkan sendiri nanti biayanya. Oke, yang pertama jelas ada Artemia ya teman-teman, Artemia kultur ya. Kita pakai Artemia kultur, tidak pakai kuning telur. Kalau untuk menghemat biaya mungkin bisa pakai kuning telur ya, tapi saya di sini tidak pakai karena saya pernah alami pengalaman yang pahit ya teman-teman pakai kuning telur. Ya sudah, akhirnya saya tinggalkan kuning telur, saya pakai Artemia. Oke, itu Artemia yang pertama dengan harga 100 gramnya, saya habis 100 gram ya teman-teman, itu 154.000 ya, Artemia 154.000. Oke, kemudian yang kedua Artemia bubuk ya teman-teman, Artemia bubuk yang sangat lembut, itu untuk selingan saja ya, karena kalau saya kasih Artemia yang hidup, cuma hidup aja, tapi itu nanti nggak rata pertumbuhannya, ikan nggak rata teman-teman. Jadi makanya saya selang-seling dengan Artemia bubuk, nanti selang-seling juga dengan cacing sutra. Nah kemudian setelah Artemia itu habis ya, sekitar umur 7 harian ya, saya berganti dengan cacing sutra ya teman-teman. Cacing sutra itu harganya 40.000 per liternya, saya habisnya 15 liter ya teman-teman. Total kemarin 15 liter harganya, jadi kalau 15 liter itu 600.000 lah. Kemudian ada satu lagi Artemia kering 64.000 ya, jadi rinciannya 154.000, kemudian 64.000, kemudian 87.000, kemudian cacing 600.000. Nah kemudian setelah cacing itu ke PF ya teman-teman, ke PF 500, per saknya 220.000 kalau di tempat saya. Jadi kalau di total
itu 1.125.000 teman-teman. Ya mungkin itu sampai di umur 1 bulan lah ya, 1 bulan itu sudah bisa dipanen ya. Panennya panen bibitan ya tentunya teman-teman, bukan panen yang ikan besar ya, ukuran jari, ukuran jempol lah kalau 1 bulan itu ya. Apalagi saya juga cuma di kolam seperti ini ya, kolam yang sempit, kolam terpal aja. Beda lagi kalau di kolam tanah teman-teman, pasti lebih besar lagi itu. Tapi nggak masalah, ini ikan tetap bisa gede ya, karena pengalaman-pengalaman yang lalu di kolam terpal pun saya juga insya Allah bisa jumbo teman-teman. Oke ya, semua tergantung induan dan kualitasnya ya teman-teman gitu. Ini Soragoi dengan induan 65 cm teman-teman. Oke, kemudian hari ini saya sudah beli lagi PF 500 1 sak lagi ya teman-teman. Jadi sudah habis 1 sak. Nah ini baru jalan 2 sak ya, karena pakannya juga semakin gede semakin kenceng ya teman-teman ya. Mungkin besok saya sudah selingi dengan KAE. Nah kalau sudah mungkin seukuran rata jempol itu sudah saya KAE teman-teman, tapi dengan direndam air panas ya. Kalau baru kecil-kecil gini protein tinggi itu sangat bagus teman-teman, untuk pembentukan bodi, untuk pembentukan tulang. Nah untuk pakan saya pakai ini ya teman-teman, nih PF 500 yang saya bibis nih. Untuk cara bibisnya mungkin ada di video saya yang lain. Ini masih PF 500, mungkin kemungkinan bulan depan atau 2 minggu lagi saya sudah pakai PF 800 atau PF 1000 ini ya teman-teman. Mungkin campur ini ginrin dan non ginrin. Untuk dijualnya kapan Mas ya? Jadi untuk bibitan ini kemungkinan 2 minggu lagi sudah saya jual ya teman-teman, sudah saya jual ya, 2 mingguan lagi insya Allah ya, karena nunggu waktu yang senggang ya teman-teman. Kalau seperti ini nanti kalau tergesa-gesa saya nanti sulit, nanti harus saya pisahkan dulu. Mungkin kalau ada yang cacat mungkin ya teman-teman, ada yang kurang bagus, nanti saya singkirkan. Karena kalau saya jual bibitan insya Allah saya pilih satu persatu ya teman-teman, tidak saya asal serok ya kemudian saya hitung, itu enggak ya. Insya Allah bibitannya sudah berkualitas ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya dapat bibitan yang kurang bagus ya. Untuk harganya insya Allah nanti update di video penjualan ya teman-teman. Untuk saat ini ya nggak sampai 5.000 lah ya, rentang harga antara 2.000 sampai 3.000 ya, kemungkinan 3.000 rupiah ya teman-teman ya, karena ikannya juga sudah lumayan gede ya, nggak sampai kok 5.000, insya Allah cuma 3.000-an ya. Nanti minimal 100 ekoran ya teman-teman, 100 ekor. Nanti teman-teman bisa order mungkin 2 minggu lagi, belum sekarang ya. Pokoknya video selanjutnya insya Allah tentang penjualan bibit saya update lagi ya. Untuk pakan pagi, siang, sore ya teman-teman, 3 kali, paling banyak 5 kali ya. Jadi pagi, siang, sore itu pokok ya. Nanti selingan boleh, nanti di 3 jam sekali nanti boleh selingan, itu kalau untuk pakan. Itu ini pakai filter ya teman-teman, 3 tong aja cukup insya Allah, diselingi dengan dripping ya. Dripping itu tidak ganti air ya teman-teman, tapi selalu kocor. Nah seperti inilah ya, ini 24 jam terus non-stop
ya. Jadi sana juga aerasi wajib ya. Aerasi ini sebenarnya kurang ya teman-teman, kurang banyak ya, lebih banyak titik lebih bagus nih ya. Tapi di sini saya pakai pompa, jadinya sirkulasi juga ada, jadinya oksigen juga pastinya banyak ya teman-teman. Di kolam wajib banyak teman-teman. Nih ombaknya aja kayak gini ikannya banyak sekali ya. Di sini juga tapi ini filternya belum aktif ya. Besok insya Allah saya aktifkan biar sama-sama bening, dripping masih. Nah kalau kasih makan sebaiknya rata ya teman-teman, rata. Jadi seperti ini ya, diratakan supaya yang makan juga rata. Jadi tidak ada yang kecil, ada yang besar, jadi rata pertumbuhannya nih ya. Ada pun nggak banyak ya, misalnya ada pun nggak terlalu banyak teman-teman. Nah mungkin dari sini lebih jelas ya. Oke ya teman-teman, jadi kesimpulannya untuk biaya itu sudah saya sampaikan tadi, yaitu sekitar 1.300.000-an ya untuk mencapai di umur 1 bulan ya. Mungkin bisa lebih ditekan lagi biayanya ya teman-teman kalau kita sesegera mungkin pakai pelet atau tidak pakai cacing sama sekali ya. Tapi kalau menurut saya kok kurang ya, kurang kalau tidak pakai cacing ya. Jadi gitu, atau artemia bisa diganti kuning telur, tapi ya itu resikonya sangat besar ya teman-teman, harus airnya harus benar-benar dijaga. Oke, kemudian yang kedua, dengan pemijahan alami perbandingannya sangat jauh ya teman-teman. Ini penetasannya juga sangat luar biasa ya, berbanding terbalik dengan pemijahan alami ya. Ini padahal juga 1 lawan 1 ya teman-teman, jadi sperma jantan 1 aja, kemudian betinanya juga 1, jadi penetasannya bagus teman-teman ya. Karena dengan metode stripping mungkin sperma juga bisa membuahi semua telurnya. Itu pernah saya soragoi juga ya teman-teman, dulu 1 lawan 1 juga pemisahannya malah gagal, cuma netes sedikit banget ya. Mungkin ada di video sini ya, ini ya, mungkin teman-teman bisa membuka. Dulu saya mijah ini juga ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mengikuti channel ini dari awal mungkin juga banyakkan soragoi ya teman-teman. Jadi ini sudah generasi yang keempat kalau tidak salah, jadi ini generasi emasnya ya teman-teman. Ini makanya kualitasnya insya Allah bagus-bagus, tidak banyak yang cacat. Kemarin cuma dikit banget yang cacat teman-teman, bagian sudah saya pisahkan yang cacatan ya. Jadinya ini insya Allah bibitannya juga berkualitas dengan harga yang murah, nggak mahal-mahal lah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bibitan yang insya Allah kalau untuk pembesaran atau mau nyoba-nyoba, monggo silahkan ya. Mungkin saya membesarkan tapi nggak banyak, paling cuma 100 sampai 200 ekor aja. Kalau ini ribuan teman-teman. Oke ya teman-teman, sepertinya itu dulu. Mungkin kita jumpa lagi di video selanjutnya tentang mungkin perawatan, bagaimana perawatan airnya kok bisa celing, bahkan dengan ikan sebanyak ini, dengan media yang hanya ala kadarnya, hanya pakai batu apung aja
ya, tapi airnya bisa lumayan dan bisa menghidupi ikan sebanyak ini. Kita bahas di kesempatan lain. Oke teman-teman, gitu dulu. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.